Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Rizky Ridho tampil gagah kawal pertahanan. Patrick Kluivert beri pujian dan sarankan segera berkarier di luar negeri. Erick Thohir, Timnas Indonesia bisa bersaing di level dunia jika mau kerja keras. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Rizky Ridho kembali membuktikan diri sebagai benteng kokoh di lini pertahanan Timnas Indonesia. Dalam laga melawan Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa, 25 Maret 2025, pemain berusia 23 tahun itu tampil penuh selama 90 menit dan berperan besar dalam menjaga gawang skuad Garuda tetap aman dari kebobolan. Bermain sebagai bek tengah bersama Jai Itzes dan Justin Hubner, Ridho menunjukkan performa luar biasa. Statistik mencatat, ia sukses melakukan 6 sapuan, 2 intersep, serta 1 tackle penting yang menggagalkan peluang emas lawan. Selain itu, ia juga berkontribusi dalam membangun serangan dengan mencatatkan 37 operan dengan akurasi mencapai 78,4%. Tak heran, pelatih Patrick Kluivert langsung melayangkan pujian setinggi langit kepada pemain yang kini berseragam Persija Jakarta tersebut. Dalam sesi konferensi pers usai laga, Kluivert mengungkapkan rasa kagumnya terhadap penampilan Ridho. Dia tampil luar biasa, defensifnya sangat kuat, distribusi bolanya juga bagus, dan yang paling penting, dia selalu tenang dalam situasi genting. Saya benar-benar terkesan dengan performanya malam ini, ujar Kluivert. Berkat solidnya pertahanan Timnas Indonesia, Bahrain gagal mencetak 1 gol pun sepanjang laga. Sementara itu, di sisi lain lapangan, Ula Romeni menjadi pahlawan dengan golnya di menit ke-24 yang memastikan kemenangan 1-0 untuk Garuda. Namun, bukan hanya performa Ridho dalam pertandingan itu yang menarik perhatian Kluivert. Sang pelatih juga menilai bahwa Ridho memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh jika berani mengambil langkah besar dalam karirnya. Saya melihat dia punya bakat luar biasa dan mentalitas yang sangat bagus. Dengan kualitas yang dimilikinya, saya rasa dia sudah saatnya untuk mencari pengalaman di luar negeri. Itu akan membantunya berkembang lebih cepat dan menghadapi tantangan yang lebih besar, tambah Kluivert. Saran Kluivert ini bukan tanpa alasan. Bermain di kompetisi yang lebih kompetitif di luar negeri bisa menjadi batu loncatan bagi Ridho untuk meningkatkan kualitasnya. Sejumlah pemain Indonesia yang telah berkarier di luar negeri terbukti mengalami perkembangan pesat, dan Ridho dinilai memiliki semua atribut untuk mengikuti jejak mereka. Rizky Ridho sendiri bukan nama baru di Timnas Indonesia. Sejak debutnya pada 2021 di usia 19 tahun, ia telah mengoleksi 44 caps dan mencetak 4 gol untuk Garuda. Selama 4 tahun terakhir, ia selalu menjadi bagian dari skuad utama dan dipercaya bermain dalam berbagai turnamen penting, mulai dari Piala AFF hingga kualifikasi Piala Dunia. Konsistensi dan kerja kerasnya telah menjadikannya salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Ridho juga dikenal sebagai pemain yang tenang di lapangan, memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, serta tak ragu melakukan duel-duel fisik untuk menghentikan lawan. Dengan rekomendasi langsung dari Kluivert, kini tinggal bagaimana Ridho dan agennya mempertimbangkan peluang untuk bermain di luar negeri. Banyak klub Asia dan Eropa yang kini mulai melirik pemain-pemain Indonesia, terutama mereka yang memiliki jam terbang tinggi di level internasional. Jika Ridho benar-benar memutuskan untuk menerima tantangan bermain di luar negeri, itu akan menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia. Semakin banyak pemain yang berkarier di luar negeri, semakin tinggi pula level permainan Timnas Indonesia ke depannya. Untuk saat ini, Ridho tetap fokus membantu Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan masih panjang, dan Garuda harus menghadapi laga-laga berat lainnya melawan tim-tim kuat di Asia. Namun, dengan pemain-pemain seperti Rizky Ridho di dalam tim, harapan untuk melangkah lebih jauh tetap terbuka lebar. Erick Thohir, Timnas Indonesia bisa bersaing di level dunia jika mau kerja keras. Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, menjadi bukti nyata bahwa Garuda memiliki potensi besar untuk bersaing di level dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan keyakinannya bahwa tim nasional Indonesia mampu melangkah lebih jauh asalkan tetap bekerja keras, disiplin, dan terus meningkatkan kualitas permainan. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia,
Indonesia sukses mengamankan 3 poin krusial dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain. Gol tunggal yang dicetak oleh Ula Romeni menjadi penentu kemenangan Garuda sekaligus menjaga asa untuk melangkah ke babak berikutnya. Bagi Erick Thohir, hasil ini bukan hanya sekadar kemenangan biasa, tetapi cerminan dari kerja keras yang telah dilakukan para pemain, tim pelatih, serta dukungan luar biasa dari seluruh elemen sepak bola Indonesia. Kita bisa buktikan kalau kita mau kerja keras, kita bisa bersaing. Kalau kita ingat, kita sempat kalah dari Jepang. Lalu setelah itu kita bisa menang melawan Arab Saudi. Kalau saat itu kita kalah dari Arab Saudi, tentu harapan kita sudah pupus. Tapi sekarang, kita masih punya peluang, ujar Erick dengan penuh semangat. Erick menyoroti bagaimana timnas Indonesia mampu bangkit setelah mengalami kekalahan telak dari Australia. Menurutnya, kekalahan bukanlah sesuatu yang harus diratapi terlalu lama, melainkan harus menjadi bahan evaluasi untuk kembali bangkit lebih kuat. Ia ingin para pemain timnas Indonesia memiliki mentalitas baja, di mana setiap hasil buruk harus dijadikan cambuk untuk terus berbenah dan berkembang. Hari ini kita membuktikan bahwa bangsa kita bisa. Jika kita mau bekerja keras, jika kita mau bersatu dan berjuang bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus terus menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia. Lanjutnya, tidak hanya menyoroti kerja keras pemain, Erick juga mengapresiasi dukungan besar yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada timnas Indonesia. Ia bahkan mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa Presiden Prabowo secara langsung menemui para pemain di Hotel Fairmont sebelum pertandingan untuk memberikan motivasi dan dukungan moral. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden yang menyempatkan waktu datang ke hotel untuk memberikan semangat kepada para pemain. Bahkan saya sendiri kaget ketika Menpora mengabari bahwa Pak Presiden sedang dalam perjalanan ke sana, ungkap Erick. Menurut Erick, kehadiran Presiden Prabowo di tengah-tengah para pemain menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah terhadap perkembangan sepak bola nasional. Hal ini juga menjadi bukti bahwa timnas Indonesia tidak berjalan sendiri dalam perjuangan ini. Dukungan dari orang nomor 1 di Indonesia menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan segalanya di atas lapangan. Pak Presiden mengatakan bahwa kita harus menghadapi tantangan ini bersama-sama. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang saling mencibir. Kita harus bersatu dan terus maju. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung timnas Indonesia, mulai dari supporter yang luar biasa hingga para pemain yang telah berjuang dengan sepenuh hati, tambahnya. Erick juga menyoroti betapa besarnya peran supporter dalam kemenangan ini. Ribuan pendukung yang memadati SUGBK menciptakan atmosfer yang begitu luar biasa, memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk berjuang hingga akhir. Ia menegaskan bahwa supporter adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi ini. Dukungan dari supporter sangat luar biasa. Stadion penuh. Semangat mereka tidak pernah padam. Ini menunjukkan betapa besar cinta masyarakat terhadap timnas Indonesia. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi mereka, dan kemenangan ini adalah milik mereka juga, katanya. Dengan kemenangan ini, Indonesia kini mengoleksi 9 poin dan tetap berada di peringkat keempat grup C. Garuda masih tertinggal 4 poin dari Australia di posisi kedua, namun unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina yang berada di posisi kelima dan keenam. Perjalanan Indonesia di babak kualifikasi masih belum selesai, dan masih ada 2 pertandingan krusial yang akan menjadi penentu nasib timnas Indonesia di kualifikasi ini. Perjalanan masih panjang. Masih ada 2 laga penting di bulan Juni, melawan Cina di kandang sendiri dan melawan Jepang di kandang mereka. 2 laga ini akan sangat menentukan langkah kita selanjutnya. Kita harus tetap fokus, tetap bekerja keras, dan tidak boleh cepat puas, tegas Erick. Laga melawan Cina pada 10 Juni nanti akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan, tetapi juga menghadirkan tekanan tersendiri. Garuda harus bisa memaksimalkan dukungan supporter dan tampil dengan determinasi tinggi untuk mengamankan 3 poin. Setelah itu, tantangan terbesar menanti saat harus bertandang ke markas Jepang, salah satu tim terbaik di Asia. Meskipun di atas kertas Jepang adalah lawan yang jauh lebih kuat, Erick Thohir tetap optimistis bahwa timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan. Baginya, sepak bola adalah permainan yang penuh kejutan, dan jika timnas Indonesia bisa tampil disiplin serta memiliki mentalitas juara, bukan tidak mungkin mereka bisa mencuri poin di Jepang. Dalam sepak bola, tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita harus percaya diri, tidak gentar menghadapi lawan manapun, dan bermain dengan penuh semangat. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.